Hyun Sung, apakah kau melihat Mingyung? Suara seseorang terdengar dari kejauhan. Hyun Sung menoleh dan menjawab, Mingyung belum pulang ke dalam? Dia pergi kemana sih? Kita kan sedang sibuk, coba cari dia. Mingyung dan Taesop yang masih bersembunyi menahan napas. Mereka bisa mendengar percakapan itu dengan jelas dari tempat persembunyian mereka, detik demi detik terasa semakin menegangkan. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, membuat Mingyung dan Taesop semakin gelisah di tempat persembunyian mereka. Kang Mingyung sudah mulai merasa lelah menahan diri, tubuhnya hampir tidak bisa diam lagi. Setelah beberapa saat, langkah kaki itu mulai menjauh, dan akhirnya Taesop dengan hati-hati berbisik. Mereka sudah pergi kan? Mereka berdua mulai memahami keadaan yang baru saja mereka alami. Keheningan pun kembali menyelimuti mereka, meskipun mereka masih merasa was-was. Kang Mingyung, yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya menendang Taesop keluar dari tempat persembunyian mereka. Taesop terkejut, terguncang oleh tindakan mendadak itu, dan tanpa bisa menghindar, ia pun terpaksa keluar. Setelah mereka keluar dari persembunyian, Kang Mingyung berkata dengan sedikit cemas. Kacamata saya. Taesop dengan rasa bersalah ia menundukkan kepala. Maaf, aku akan menggantinya. Namun, Kang Mingyung langsung menjawab, tidak perlu, yang lebih penting apa alasan Anda sebenarnya datang kemari? Kang Mingyung menatap Taesop dengan penuh pertanyaan, menuntut penjelasan. Taesop pun menghela napas dan berkata, aku hanya ingin makan mie gandum. Kang Mingyung tampak bingung, lalu bertanya lagi, tapi kenapa Anda malah bersembunyi? Taesop pun sedikit kesal dan berkata, siapa suruh kau mengusirku? Padahal aku sudah jauh-jauh datang kemari, ini membuatku malu. Kang Mingyung yang mulai kesal memperhatikan Taesop dengan tajam. Taesop pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Kang Mingyung yang tidak bisa menahan kesal, akhirnya berkata, tolong tunggu sebentar. Di dalam mobil, suasana semakin tegang. Taesop berkata dengan rasa menyesal, aku benar-benar minta maaf, bukan ini maksud kedatanganku, aku akan memberikanmu kacamata baru setelah hari raya selesai. Namun, Kang Mingyung yang masih kesal menjawab, tidak perlu. Kang Mingyung masih bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya, apa alasan Taesop datang ke Gongyu? Jika memang untuk urusan pekerjaan, mengapa dia datang sendirian tanpa sopir? Seharusnya, dia bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal. Namun, apapun alasannya, hari ini adalah hari terakhir hari raya. Aku hanya meninggalkan secarik memo, karena malas menjelaskannya panjang lebar. Aku kembali ke Seoul karena ada urusan mendadak. Aku tidak menduga, Taesop ternyata bersikeras untuk mengantarkanku. Menganggap itu sebagai bentuk tanggung jawabnya, situasi ini membuat aku merasa tidak nyaman. Di perjalanan, Kang Mingyung menatap Taesop, fokus mengemudi, pikirannya masih penuh dengan rasa penasaran, apa sebenarnya alasan kedatangannya? Di tengah keramaian, Taesop berkata, wah, ramai sekali, mungkin karena hari raya. Kang Mingyung menjawab dengan kesal, iya, aku tidak melihatnya tahu. Taesop melihat sesuatu dan berkata, ada Fagerangir, bukankah ini animasi yang kau suka? Aku akan memberikanmu satu sebagai kenangan. Namun, Kang Mingyung hanya memberikan ekspresi datar. Taesop kemudian mencari karakter lain, Kakandokanya ada di mana ya? Kakandoka, loh kok, kenapa tidak ada? Kang Mingyung yang mendengarnya tetap menunjukkan ekspresi kesal. Karakter itu tidak populer, jadi tidak dijual di tempat seperti ini. Aku langsung dapat dengan sekali main. Selamat ya, jawab Kang Mingyung singkat. Taesop kembali mencoba, ya, dapat lagi. Kang Mingyung tetap memperhatikannya dengan ekspresi kesal. Taesop tersenyum puas. Bagaimana keberuntunganku? Sangat bagus kan? Bisa-bisanya aku dapat 5 buah secara berturut-turut. Dengan nada yang terdengar dipaksakan, Kang Mingyung menjawab, iya, Anda memang luar biasa. Taesop memperhatikan Kang Mingyung sejenak, lalu dengan sedikit senyum, ia memberikan mainan itu padanya. Ini hadiah untukmu. Kang Mingyung menatap Taesop. Lalu Kang Mingyung dengan ekspresi kesal lagi, ia berkata, terima kasih. Apa yang membuatnya begitu senang? Dari tadi setelah membuat kekacauan dan menyusahkanku. Mereka membeli makanan, di kasir, petugas itu dengan senyum berkata, kalian pengantin baru ya? Kang Mingyung terkejut, apa? Tanyanya dengan ekspresi kaget. Petugas itu melanjutkan, suami Anda ganteng sekali. Kang Mingyung, yang merasa terpaksa, hanya diam sejenak. Sementara itu, Taesop melirik ke arahnya dengan tatapan penasaran. Saat mereka keluar dari tempat itu, Taesop bertanya, kenapa kau melakukan itu? Kang Mingyung bingung, apa maksud Anda? Dengan serius Taesop berkata, kau tidak menyangkal. Kang Mingyung akhirnya berkata, maaf kalau Anda tidak berkenan, saya rasa kalau dijelaskan, urusannya bakal jadi panjang. Mereka pun terus berjalan, Taesop kembali berbicara, bukan soal itu. Kang Mingyung menatapnya dengan bingung. Taesop lalu bertanya, apa aku memang ganteng, seperti dikatakan petugas kasir tadi? Kang Mingyung terkejut, tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya mulai berdebar kencang karena tatapan Taesop yang langsung tertuju padanya.
Tanpa disengaja, makanan yang dipegang oleh Kang Mingyung jatuh dan mengenai baju Taesop. Taesop segera ingin membersihkannya, tetapi Kang Mingyung buru-buru berkata, "Ah, tidak apa-apa, biar aku saja yang membersihkannya." Ia lalu melanjutkan, "Saya minta maaf, biar saya yang menanggung biaya cucinya." Taesop menggeleng, tidak perlu, ini karena aku tadi membuat lelucon yang aneh." Kang Mingyung berkata, "Kenapa Anda melakukan ini kepada saya? Anda tiba-tiba datang dan membuat saya bingung. Biasanya Anda tidak makan makanan seperti ini. Sebenarnya, apa alasan Anda datang ke Gongju? Apa Anda senang mengganggu saya?" Taesop terdiam sejenak sebelum menjawab dengan serius, "Aku hanya penasaran bagaimana kebahagiaan yang sederhana itu. Aku hanya ingin melihatnya dan merasakannya." Mendengar itu, Kang Mingyung terdiam. Ia menatap Taesop, tanpa tahu harus berkata apa. Di perjalanan yang terasa macet sekali, Taesop tetap fokus menyetir mobil. Tiba-tiba, Kang Mingyung mengulurkan sebuah permen kepadanya. "Pak Taesop, ini biasanya saya makan dalam perjalanan kembali ke Seoul," ucapnya. Taesop menoleh sejenak, melihat permen itu, lalu memperhatikan Kang Mingyung yang memberikannya. Setelah itu, tanpa banyak bicara, ia pun memasukkannya ke dalam mulut dan menikmati rasanya. Perjalanannya pun semakin macet, mereka sedikit lama di perjalanan, dan hari pun semakin gelap. Setelah Taesop pulang dari liburan hari raya, di kantor, Pak Kim bertanya, "Pak Taesop, bagaimana liburan hari raya Anda?" Lalu, para karyawan yang ada di sana pun segera berkumpul, menundukkan kepala. Dan Kang Mingyung menyapa, "Selamat pagi, Pak Taesop." Taesop hanya menjawab dengan singkat, "Pagi, mohon bantuanmu untuk minggu ini." Kang Mingyung pun terdiam sejenak, berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan Taesop. Pak Taesop hari ini terasa sangat dingin. Setelah liburan panjang dan perjalanan kembali ke kantor, rutinitasnya seperti biasa, pergi ke kantor seperti biasanya, tidak ada yang berubah secara nyata, namun ada suasana yang terasa asing, dan sikapnya sangat dingin. Meskipun mereka pergi bersama ke ruangan, suasananya terasa berbeda, seolah ada jarak yang sulit dijembatani. Di dalam lift, mereka berdua berdiri dengan canggung, suasana terasa tegang, keduanya tidak berbicara sepatah kata pun. Taesop akhirnya membuka percakapan, "Bu Kang, Anda pakai kacamata lagi?" Kang Mingyung sedikit terkejut, lalu menjawab, "Ah, iya, saya selalu menyiapkan beberapa kacamata yang sama untuk berjaga-jaga." Taesop melirik ke arahnya, mengamati sejenak sebelum bergumam, begitu ya." Merasa sedikit gugup, Kang Mingyung pun mengalihkan wajahnya. Lalu, begitu pintu lift terbuka, Taesop melangkah keluar, namun sebelum benar-benar pergi, ia berkata santai, "Sayang sekali, padahal matamu cantik loh." Kang Mingyung terpaku di tempatnya, ia merasa sedikit segan mendengar ucapan itu, lalu menundukkan wajahnya, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Dalam hatinya, ia bertekad, "Aku tidak boleh lengah." Di rumah Pinus, suasana sedikit sibuk, beberapa karyawan sedang bergerak cepat di dapur. "Ini sedikit amis," kata seorang karyawan, sambil mencicipi masakan yang sedang mereka siapkan. "Tambahkan 1 sendok bawang putih cincang, dan 3 iris cabai." Lanjutnya, memberikan instruksi lebih lanjut, karyawan lainnya pun mengikuti arahan tersebut, lalu mencoba cicipi masakan itu lagi, memastikan rasanya sudah pas. Salah satu karyawan menyodorkan makanan yang baru saja mereka racik. "Nyonya, coba cicipi yang ini juga," ucapnya dengan sopan. Sionai, ibunya Taesop, mengambil sendok dan mencicipi makanan tersebut. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Buat sedikit lebih manis lagi." Akhir-akhir ini, suasana hati beliau sedang tidak baik-baik saja, karena madu terlalu lengket di mulut, pakai gula kayu sedikit saja. "Baik, Nyonya," jawab karyawan itu segera. Saat Sionai tengah memperhatikan persiapan makanan, seorang pelayan lainnya mendekat dan berkata dengan sopan, "Nyonya, Tuan Taesop sudah sampai." Sionai membalikkan wajahnya ke arah karyawan tersebut, matanya berbinar sedikit terkejut. Taesop memanggil ibunya, "Hai ibu." Kang Mingyung menundukkan kepalanya, "Selamat sore Nyonya." Lalu Sionai datang menghampiri Taesop, dengan bahagia ia berkata, "Isop, kau sudah sampai." Lalu wajahnya tertuju ke arah Kang Mingyung, "Hai, Bu Kang." Kang Mingyung tersenyum, "Selamat sore Nyonya." Sionai menatap Kang Mingyung dengan penuh perhatian dan berkata, "Saya dengar Anda mendapat panggilan dari rumah Pinus, senang bertemu lagi dengan Anda meski dalam situasi seperti ini." Kang Mingyung tersenyum tipis, sedikit canggung dengan pertanyaan itu. "Ya, senang bertemu Anda juga," jawabnya. Mereka pun duduk bersama dan menikmati secangkir kopi yang disajikan. Suasana terasa tenang meskipun ada sedikit ketegangan di antara mereka. Setelah beberapa saat, Sionai kembali membuka pembicaraan. "Apa Taesop minum obat dengan teratur?" Kang Mingyung merespon dengan hati-hati, "Ya, Nyonya, obat yang Anda kirimkan sudah hampir habis." Sionai terkejut dengan ekspresi tak percaya. "Astaga, tumben Isop mau minum obat."
Taisop, yang duduk tak jauh dari mereka, berdeham pelan sebelum akhirnya menjawab dengan enggan, kali ini aku bisa minum obatnya, ini berkat Bukang. Sionai tertawa kecil dan tanpa ragu mencubit pipi putranya dengan penuh kasih sayang, putraku sungguh mengagumkan. Taisop meringis sedikit, merasa sedikit malu, ia segera mengalihkan pembicaraan, kenapa hari ini ibu sibuk sekali, berbeda dari biasanya. Sionai menghela napas dan menjawab, hari ini, Presdir Tae, mengundang anak itu untuk makan malam. Dia adalah tunangan Tae Junsop. Taisop terkejut, maksud ibu, Yun Wokyung. Sionai mengangguk, benar, ibu jadi lebih khawatir dari biasanya karena harus menyambut anggota keluarga baru. Taisop menatap ibunya dengan perhatian, menyadari betapa repotnya persiapan yang dilakukan, ibu pasti sangat lelah, dari jam berapa ibu menyiapkan ini semua? Sionai tersenyum lembut dan berkata dengan suara tenang, ibu tidak lelah kok, mempersiapkan ini semua memang tugas ibu. Taisop menatap ibunya dengan ekspresi sedikit skeptis, lalu menghela napas. Hah, Junsop harus benar-benar berterima kasih kepada ibu. Sionai pun berkata, ya, benar, berani-beraninya dia menikah setelah mengacaukan perusahaan. Sionai melanjutkan. Dia persis seperti ibunya, Taisop berkomentar, ibunya Wokyung adalah orang baik. Sionai langsung menanggapi dengan nada tajam, apa gunanya jadi orang baik, orang bisa berubah kapan saja. Apa yang dia percayai sampai mau menikah tanpa keuntungan satupun, seharusnya dia bisa mengendalikan emosinya dalam kondisi seperti ini. Taisop terdiam mendengar ucapan ibunya, begitu juga dengan Kang Mingyung yang tak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Taisop kemudian meletakkan tangannya di bahu ibunya dengan lembut. Kenapa ibu begitu marah hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan nada lebih tenang. Sionai menghela napas panjang sebelum menjawab, orang itu menyuruh ibu untuk mempersiapkan pernikahan mereka berdua. Bagaimana bisa ibu melakukan ini untuk putra Tai Siohe? Melihat ibunya begitu kesal, Taisop berusaha menenangkannya. Ibu, ucapnya pelan, berusaha menenangkan. Sionai tersadar dan segera mengubah ekspresinya. Ah, saya malah membicarakan hal-hal lain di depan ibu Kang. Maafkan saya, katanya sambil menatap Kang Mingyung. Kang Mingyung tersenyum sopan dan berkata, tidak apa-apa, Nyonya. Sionai pun membalas senyumannya dan berkata, saya sudah terlalu lama menahan Anda harus pergi menemui presidir, masih banyak yang harus saya persiapkan juga. Setelah Kang Mingyung tiba di ruangan presidir, pria itu langsung berbicara dengan nada serius. Jadi, perkiraan penjualan menembus angka tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 2.434 triliun won. Namun, laba operasional mengalami penurunan sebesar 8,2% akibat kenaikan harga pokok penjualan karena suksesi karyawan, jelasnya dengan detail. Kang Mingyung mendengarkan dengan saksama sebelum memberikan tanggapannya dengan tenang. Terutama dari sektor pelayanan, kami berharap opini positif yang timbul dari isu suksesi karyawan ini akan memberikan dampak jangka panjang pada kenaikan penjualan di masa depan, katanya penuh keyakinan. Ia lalu melanjutkan, saat ini, kami sedang mendorong ekspansi bisnis dengan merelokasi kelebihan tenaga kerja ke sektor bisnis baru. Selain itu, kami telah menyusun rencana bisnis untuk meningkatkan penjualan sebesar 300% dalam 5 tahun ke depan. Presidir itu menatap Kang Mingyung dengan tajam, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Aku paling tidak suka dengan orang yang berbicara gegabah tanpa bukti. Apakah kau juga termasuk orang seperti itu? Tanyanya dengan nada tajam. Namun, Kang Mingyung tetap tenang. Dengan suara mantap, ia menjawab, saya punya cukup bukti, dibandingkan dengan penurunan laba operasional, persentase pembelian kembali meningkat sebesar 150% seiring dengan kenaikan indeks loyalitas pelanggan. Selain itu, kenaikan penjualan yang stabil juga diikuti oleh peningkatan indeks ASG dan reputasi merek sebesar 120% dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal itu jelas tercermin dari kenaikan harga saham. Saat ini, bagian humas sedang mempersiapkan berbagai kampanye dan siaran pers dengan menyesuaikan tanggal selesainya remodeling. Karena ini adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan opini positif tentang Wakil Direktur Eksekutif Taisop, diharapkan bisa memberikan dampak besar dalam memperkuat citra merek produksi secara menyeluruh. Tatapan Kang Mingyung penuh keyakinan saat ia menutup pembicaraannya, saya yakin tujuan ini akan tercapai, percayalah kepada saya tidak akan mengecewakan Anda sebagaimana yang Anda harapkan. Ruangan itu sejenak sunyi, menunggu reaksi dari sang presidir. Presidir itu menatap Kang Mingyung dengan ekspresi serius sebelum akhirnya berkata, aku tidak akan memanggilmu kemari kalau tidak mempercayaimu, ini adalah pujian. Mendengar itu, Kang Mingyung tersenyum tipis dan membalas, terima kasih, Pak Presidir. Namun, sebelum suasana menjadi lebih santai, Presidir melanjutkan dengan nada lebih dalam, daripada itu, aku punya alasan lain memanggilmu hari ini. Kang Mingyung langsung terdiam, rasa penasaran muncul di benaknya, apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh Presidir. Ia menunggu dengan penuh perhatian, mencoba membaca ekspresi pria di depannya. Presidir itu menatap Kang Mingyung dengan serius,
suaranya lebih tegas. Apa kamu tahu tentang sektor fashion? Kang Mingyung menjawab dengan yakin, ya, saya tahu, Pak Presdir. Presdir itu melanjutkan, apa kamu juga tahu bahwa bisnis tekstil kini menjadi induk perusahaan TK? Ya, saya mengetahuinya, jawab Kang Mingyung. Setelah sejenak hening, Presdir itu berkata, saat ini, posisi CEO sektor fashion sedang kosong, jadi, apa mungkin bisnis ini bisa berjalan lancar? Kang Mingyung berdiam, mencoba mencerna informasi itu. Presdir itu terus berbicara, karena itu, aku memutuskan untuk memberikan posisi CEO fashion kepada Tai Isop. Setelah perbincangan itu, Presdir dan Kang Mingyung keluar dari ruangan. Kang Mingyung berjalan di belakang, pikirannya masih sibuk dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Presdir. CEO Fashion, ini benar-benar di luar dugaan. Namun, kecintaan Presdir Tai terhadap bisnis fashion bukanlah hal baru. Dari menerima dan menjahit kain untuk membuat jas, hingga berusaha menjahit borongan, beliau telah melalui perjalanan panjang. TK Fashion dan Apparel yang dulu berkembang besar kini telah dipecah menjadi sektor produksi lain seiring dengan reorganisasi struktur pertumbuhan perusahaan. Menjual sektor fashion dengan profitabilitas rendah setelah menyelesaikan tata kelola adalah keputusan yang masuk akal. Tapi, bagi Presdir Tai, ini pasti bukan keputusan yang mudah. Bagaimanapun juga, fashion adalah bagian dari sejarah masa lalu TK, sebuah warisan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tetapi, posisi CEO Fashion saat ini adalah yang paling rentan terhadap kritik. Jika Patai mengetahuinya, pasti akan terjadi keributan besar. Kang Mingyung terus memikirkan hal itu sambil berjalan, hingga tanpa sadar sudah melangkah cukup jauh. Tiba-tiba, ia tersadar dan menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke sekeliling dan berkata dengan bingung, ngomong-ngomong, kita ini mau kemana ya? Putri pertama Presdir Tai Siwan menatap perempuan di depannya dengan kagum, lalu tersenyum. Ya ampun, kau sangat cantik, sesuai yang kudengar. Siapa namamu? Tanyanya dengan antusias. Perempuan itu tersenyum sopan dan menjawab, nama saya Yun Wokyung. Yun Wokyung, tunangan Tai Junsop, menatap lawan bicaranya dengan tenang. Namamu juga cantik, lanjut putri pertama Presdir Tai Siwan. Bagaimana, apa Junsop memperkenalkanmu dengan baik? Saat itu juga, Tai Junsop mendekati mereka. Tatapannya bertemu dengan Yun Wokyung, menciptakan suasana yang sedikit canggung. Wokyung tersenyum tipis lalu menjawab, iya. Astaga, kalian sangat terlihat serasi, celetuk putri Presdir Tai Siwan dengan nada menggoda. Namun, sebelum ada yang sempat menanggapi, suasana berubah saat perhatian mereka teralih ke arah lain. Presdir Tai Siwan telah tiba. Seketika, semua orang bersiap-siap. Mereka berdiri untuk menyambut kedatangannya, berusaha menjaga sikap. Di belakang kerumunan, Kang Mingyung berdiri terpaku, terkejut melihat situasi yang berlangsung di hadapannya. Saat itu juga, adik Taisop melihat sosok Mingyung dan tersentak. Kak Mingyung, kenapa? Tanyanya, jelas kaget dengan keberadaannya di sana. Perhatian pun beralih ke Mingyung, semua orang kini menatapnya dengan ekspresi terkejut. Mingyung merasa jantungnya berdegup kencang dalam situasi yang tak terduga ini. Ia berusaha tetap tenang, lalu dengan sopan berkata, kalau begitu, silakan menikmati makan malam Anda, saya akan. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara Presdir Tai Siwan yang tegas memotongnya. Mau kemana? Duduklah di sini saja, katanya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Putri pertama Presdir Tai Siwan menatap ayahnya dengan heran. Ayah, bagaimana bisa seorang karyawan bergabung dalam penjamuan keluarga? Tanyanya dengan nada keberatan. Adiknya pun ikut menimpali, ayah, jangan buat Bukang merasa tidak nyaman. Presdir Tai Siwan melirik ke arah Kang Mingyung, ekspresinya tetap tenang. Apa kau merasa tidak nyaman? Tanyanya langsung. Mingyung sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, di bawah tatapan tajam semua orang, ia akhirnya menjawab dengan terpaksa. Tidak, Presdir Tai Siwan melanjutkan dengan tegas. Seorang anggota keluarga besar TK datang saat jam makan. Apa aku akan membiarkan dia pulang dalam kondisi kelaparan? Ambilkan 1 sendok lagi. Presdir Tai berkata, apa banyak yang harus dipersiapkan untuk pernikahan? Tanyanya. Presdir Tai Siwan berkata, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Apa ada yang perlu aku bantu? Putrinya buru-buru menimpali, tidak, ayah, saya bisa melakukannya dengan cukup baik. Namun, tiba-tiba Junsop berbicara, Presdir, kami hanya akan bertunangan dan tidak mau buru-buru menikah. Presdir Tai Siwan mengernyit, kenapa? Apa ada masalah? Tanyanya dengan nada penuh selidik. Junsop dengan tenang menjawab, Wokyung masih terlalu muda untuk menikah. Presdir itu lalu bertanya, memang berapa usianya? Wokyung yang sejak tadi diam akhirnya menjawab, tahun ini saya berusia 29 tahun. Presdir Tai Siwan menanggapi, 29 tahun bukan usia muda lagi. Junsop, berapa usiamu? Kenapa kau berbicara seperti itu? Junsop tetap pada pendiriannya, tetap saja, dia masih seperti anak-anak.
Wokyung tersipu malu dan tersenyum, ya ampun. Adik Taesop yang mendengar itu ikut berkomentar dengan nada menggoda. Menggemaskan, Kak Junsop benar-benar romantis. Sementara itu, Junsop melirik Wokyung sebentar sebelum menoleh kembali ke ayahnya. Bagaimana bisa saya memberikan pekerjaan rumah tangga padanya, ujarnya pelan. Wokyung menundukkan kepala sedikit dan berkata dengan lembut, maaf, saya masih banyak kekurangan. Presdir Taesiwan tersenyum tipis lalu bertanya, jadi, kapan kalian akan menikah? Apakah kalian masih sakit hati karena aku sempat menentang hubungan kalian? Junsop segera menjawab, mana mungkin, Pak Presdir Tai, hanya saja, menurut saya, karena ini adalah pernikahan pertama cucu keluarga Tai, seharusnya anak kandung Paman Tai yang menikah lebih dulu. Junsop melanjutkan dengan tenang, bukankah cucu laki-laki pertama keluarga Tai adalah Tai Isop, saya akan menikah setelah Tai Isop menikah. Di dalam hati, Taesop bergumam, apa dia sudah gila ya? Presdir Taesiwan mengangguk pelan, merenungkan ucapan Junsop, apa yang dikatakan Junsop itu masuk akal. Lalu menatap langsung ke arah Taesop, Taesop, apakah kau sudah punya pacar? Taesop terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Matanya melirik ke arah Kang Mingyung tanpa sadar, lalu ia menelan ludah dan menjawab dengan tergagap, saya belum punya pacar kakek. Putri pertama Presdir tersenyum tipis dan berkata, kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat Isop membawa pacar kemari. Wanita itu melanjutkan dengan nada menggoda, zaman sekarang, orang-orang seperti kamu disebut apa ya? Junsop langsung menyahut dengan santai, jomblo sejak lahir, Bibi. Wanita itu tertawa kecil, ya, benar, jomblo sejak lahir, katanya sambil mengangguk setuju. Taesop menundukkan kepala, wajahnya memerah karena malu. Presdir Taesiwan memperhatikannya dengan tatapan tajam, lalu bertanya, Taesop, kau sudah berusia segini tapi belum punya pacar, apa yang kau lakukan selama ini? Anak putri pertama Presdir Taesiwan menyahut dengan sinis, tapi, ini lebih baik daripada bermain-main dengan banyak perempuan seperti ayah. Adiknya, langsung membalas, Kak Giyun, sambil tertawa. Gion pun ikut tertawa kecil, seakan tidak merasa bersalah dengan perkataannya. Aku hanya bercanda kok, tambahnya dengan nada santai. Kang Mingyung, yang mendengarkan semua ini, hanya bisa menahan diri. Di dalam hatinya, ia berpikir, sepertinya aku mau muntah. Presdir Taesiwan berkata dengan serius, kalau begitu, begini saja. Taesop langsung menatap kakeknya dengan penuh perhatian, menunggu apa yang akan dikatakannya. Setelah hening sejenak, Presdir melanjutkan, Taesop, temui putri Profesor Choi. Mendengar ucapan Presdir Taesiwan, putri pertamanya langsung terkejut dan berkata, apa ayah belum tahu? Presdir Taesiwan mengerutkan kening, soal apa? Putrinya menghela napas sebelum menjawab, Choi Hayung itu menyukai Junsop. Tenang, aku hanya menyukaimu kok. Dia memilih menetap di Jerman untuk melanjutkan studi karena tidak bisa bersama Junsop. Taesop mendengar hal itu dan langsung menyela, saya juga tidak tertarik padanya. Presdir Taesiwan menatapnya dengan tajam, kau serius? Taesop mengangguk, ya, saya serius, selain itu, saya juga belum siap. Ibunya Taesop yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, ayah, sebenarnya saya sudah berencana menjodohkan Isop. Mendengar ibunya berbicara, Taesop terkejut, ibu? Ibunya melanjutkan, tapi Isop tidak punya waktu luang sama sekali karena pekerjaan kantor, jadi perjodohannya ditunda. Presdir Taesiwan pun menimpali, benar, nikahkan Isop sebelum akhir tahun ini, wakil direktur eksekutif Taesop harus menikah agar bisa memimpin perusahaan secepatnya. Taesop semakin terkejut, Presdir, setiap hari, saya lembur dan pulang malam, saya bahkan tidak punya waktu untuk berpacaran, lagi pula, apa saya harus menikah agar bisa memimpin perusahaan? Presdir menatapnya dengan tajam, seorang pria membutuhkan dukungan istri untuk mengembangkan bisnis, pernikahan sama pentingnya dengan perusahaan. Lalu, adik Taesop berkata, kakek, selama ini Kak Isop tidak punya waktu dan kesempatan untuk berkencan. Adiknya Taesop melanjutkan, kasihan Kak Isop, tiba-tiba disuruh menikah dengan wanita yang bisa mengimbanginya. Ibunya langsung menegur, kenapa kau berbicara seperti itu kepada kakek? Lalu, anak pertama Presdir Taesiwan Tae Jiyun, pun menimpali. Seonai, apa yang membuat kau cemas? Apa pilihanmu sudah pasti tepat? Pastikan kau memilih wanita dengan latar belakang pendidikan, finansial, penampilan, dan keluarga yang sempurna. Taesop menanggapi dengan bingung, apa hubungannya dengan saya? Jiyun segera menjawab, tentu saja itu ada hubungannya denganmu. Kau harus menikah dengan wanita dari keluarga baik-baik untuk menebus kesalahan ayahmu. Kalau kau tidak bertindak cepat, kau akan semakin sulit menemukannya. Taesop terdiam, sedikit emosional. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada kesal, wah, rupanya hidup manusia semudah mengatur pernikahan. Ibunya menegur dengan lembut, hei, Isop, untuk apa ibu repot-repot menjodohkanmu supaya kau menikah?
Saya tidak suka berbagi tempat tinggal dengan orang lain. Saya juga tidak bisa tidur jika ada seseorang di sebelah saya. Saya pun merasa tidak nyaman saat diperhatikan orang lain. Saya lebih suka sendiri. Ibunya dengan prihatin berkata, "Apa maksudmu? Ucapanmu itu tidak masuk akal. Apa kau memutuskan untuk tidak menikah? Kenapa kau berbicara konyol seperti itu? Kenapa kau menganggapnya serius dan ketakutan seperti itu?" Tae Ji-yun berkata, "Apa untungnya menikah? Ini pun bukan sekadar berpacaran seperti Jun-sop." "Bibi mengerti perasaanmu, Isop." Presdir Tae Si-hwan berdiri dan suasana pun menjadi tegang. Namun, tiba-tiba Tae Ji-yun ia tersenyum kecil dan menambahkan, "Aku hanya bercanda kok." Melihat ekspresi wajah Presdir Tae Si-hwan yang tampak marah, semua orang pun langsung terdiam, tak ada yang berani berkata apa-apa. Namun, setelah beberapa saat, Tae Si-hwan akhirnya membuka suara, "Maksud saya, tidak ada salahnya mencoba." Tae Isop berkata, "Saya malah iri melihat Jun-sop." Kang Min-young dan Ji-hyun terkejut mendengar perkataan itu. Tae Isop melanjutkan dengan nada lebih ringan, "Yah, menikah itu tidak buruk juga kan?" Ibu dan adiknya fokus mendengarkan. Kemudian, dengan sedikit senyum, ia berkata, "Jadi, bisakah Anda sedikit membanggakannya, Direktur Utama Tae Jun-sop?" Setelah perbincangan panjang tadi, mereka pun akhirnya mulai makan bersama. Namun, Tae Sop tampak sedikit menunduk, pikirannya penuh dengan sesuatu yang sulit ditebak. Sesekali, tatapannya tertuju pada Kang Min-young. "Apa yang sedang dipikirkannya? Aku selalu mempedulikanmu. Tapi kurasa kau tidak pernah peduli padaku. Itu pasti jelas, kau tidak pernah peduli terhadapku." Setelah selesai makan, mereka pun bersiap pulang. Kang Min-young berpamitan dan melangkah keluar bersama yang lain. Karena tidak punya hubungan apa-apa. Tiba-tiba, Tae Sop berbalik dan melihatnya sekali lagi. Ia ragu sejenak, tetapi kemudian mengambil langkah berani. Ia berjalan menghampiri Kang Min-young. Tanpa berpikir panjang, meraih tangannya. "Kang Min-young, ikut aku akan mengantarkanmu," ucapnya dengan nada pelan. Kang Min-young terkejut. Ia menatap Tae Sop sejenak. Lalu dengan cepat, ia menarik tangannya kembali. "Tidak perlu, Pak Tae, saya bisa pulang sendiri," ujarnya dengan nada tegas. Namun, Tae Sop tidak menyerah. Ia mendekat sedikit dan berbisik, "Kutunggu kau di depan pintu belakang." Kang Min-young pun terdiam dan tidak tahu berbuat apa. Kang Min-young akhirnya setuju untuk pulang bersama dan naik mobil bersama Tae Sop. Di dalam mobil, suasana terasa hening, tidak ada satu kata pun yang terucap di antara mereka, hanya suara mesin yang mengisi keheningan. Tae Sop pun menanyakan, "Tadi Anda merasa sangat tidak nyaman di sana kan?" Kang Min-young menjawab, "Tidak, justru saya yang harus meminta maaf karena telah menyebabkan kecanggungan saat makan malam keluarga besar Anda." Tae Sop pun terdiam sejenak, hanya fokus pada jalan di depannya. "Itu sangat konyol kan?" Kang Min-young pun menoleh ke arah Tae Sop, meliriknya sejenak. Tae Sop, yang tampaknya sedang meluapkan perasaan, melanjutkan, "Saya tidak pernah sekalipun berpacaran, tapi malah disuruh menikah." Kang Min-young hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa untuk merespons pernyataan itu. Keheningan pun menyelimuti mereka sejenak. Di tengah-tengah kemacetan, Kang Min-young akhirnya memecah keheningan. "Anda pasti akan hidup bahagia, karena Anda adalah orang baik," ucap Kang Min-young dengan suara lembut. Tae Sop terdiam lagi, mencerna kata-kata itu, matanya tetap fokus ke jalan, tapi pikirannya tampak melayang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, Saya ingin menikah dengan orang yang saya cintai." Kang Min-young pun terkejut mendengar pernyataan itu, matanya membesar sedikit, tapi ia tetap diam, tak tahu harus merespons seperti apa. Tae Sop menanyakan kepadanya, "Apakah bukan pernah berpacaran?" Kang Min-young menjawab, Saya pernah berpacaran beberapa kali sih, tapi sepertinya saya tidak pernah cocok dengan pacar saya. Saya bukan tipe wanita yang bisa memedulikan dan memperhatikan orang lain, jadi saya selalu membuat mereka terluka." Tae Sop menatapnya dan berkata, "Benarkah, Anda sama sekali tidak seperti itu?" Kang Min-young sedikit terkejut mendengar ucapan itu. Tae Sop lalu melanjutkan, "Apa Anda seperti itu karena pekerjaan?" Kang Min-young pun terdiam, bingung harus menjawab apa. Tatapan Tae Sop semakin dekat, membuatnya sedikit gugup. Akhirnya, Kang Min-young menegakkan tubuhnya dan ia pun terdiam. Kang Min-young sedang mandi, menikmati rasa leganya saat air mengalir di tubuhnya. Ia berkata, leganya. Dengan santai, ia bermain-main dengan sabun, melupakan sejenak segala hal di luar sana. Namun, tiba-tiba pikirannya melayang ke sosok Yeon Wokyung. Dia adalah orang yang ramah dan menyenangkan. Ia bisa begitu memaklumi segala tingkah laku Direktur Utama Tae Jun-sop yang terkadang tidak berperi kemanusiaan, bahkan ketika situasi sudah menjadi keributan. Ditambah lagi, penampilan Wokyung yang cantik dan mempesona.
Kang Mingyung terus melanjutkan mandinya, namun pikirannya tak bisa lepas dari pertanyaan. Kira-kira, wanita seperti apa yang akan dinikahi Pak Taesop? Kang Mingyung terus membatin, aku yakin wanita yang akan dinikahi oleh Pak Taesop itu pasti wanita yang sempurna. Pak Taesop kan keren, berbakat, bertanggung jawab, dan meskipun terlihat tegas, sebenarnya memiliki sisi yang hangat. Wanita yang menikahi pria seperti itu pasti akan sangat bahagia. Setelah selesai mandi, Kang Mingyung mulai merawat dirinya. Ia mengoleskan bedak dan pelembab ke wajahnya, lalu memandangi pantulan dirinya di kaca. Ia mengamati wajahnya dengan seksama, lalu bergumam. Aku terlihat jutek kalau tidak tersenyum. Batang hidungku terlalu tegas seperti pria, dan bibirku. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke momen saat ia tanpa sadar menyuapi Taesop permen. Ia terdiam, menyadari betapa anehnya pikirannya saat ini. Spontan, ia menepuk pipinya sendiri dan berkata, aku memikirkan apa sih? Fokus, pekerjaan, pekerjaan, dan pekerjaan. Namun, pikirannya malah beralih ke satu hal lain. Bagaimana soal fashion? Apa yang harus kukatakan pada Pak Taesop? Ia menghela napas panjang, merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, pandangan Kang Mingyung tertuju pada sebuah hadiah yang diberikan oleh Leseah. Ia terdiam sejenak, lalu perlahan mengambilnya. Jemarinya menyentuh hadiah itu, merasakan teksturnya, lalu menatapnya dengan penuh perhatian. Kang Mingyung berangkat ke kantor seperti biasa, naik bus bersama penumpang lainnya. Begitu ia turun, angin pagi menyentuh wajahnya, dan tanpa ia sadari, semua mata tertuju padanya. Hari ini, ia mengenakan hadiah yang diberikan oleh Leseah. Pakaian itu terlihat begitu pas di tubuhnya, membuatnya tampak lebih anggun dan berkelas. Orang-orang di sekitarnya melirik, beberapa bahkan memperhatikannya tanpa berkedip. Tetapi, ia tetap berjalan dengan tenang menuju kantor. Ia berkata, kenapa orang pada memandangku? Sesampainya di kantor, Kang Mingyung disambut dengan tatapan heran dan kagum dari rekan-rekannya. "Bu Kang, kenapa hari ini Anda cantik sekali?" ujar salah satu rekan kerjanya dengan nada penasaran. Mendengar itu, Kang Mingyung hanya tersenyum kecil, sedikit malu. "Benar, Anda terlihat seperti orang lain karena berdandan seperti ini," sahut rekan lainnya, masih terkesima. Kang Mingyung menjawab santai, "Hari ini kan hari yang penting." Tiba-tiba, seorang pria tua yang sudah bekerja lama di kantor mereka ikut menimpali dengan nada bercanda, "Hari yang penting? Kau punya hal semacam itu? Ini pertama kalinya dalam 10 tahun aku melihatmu datang ke kantor dengan dandanan seperti ini." Kang Mingyung tertawa ringan. "Hah, begitu ya?" Pria itu menyipitkan mata, mencoba menebak sesuatu. "Apa mungkin sekarang kau punya pacar?" Tiba-tiba, pintu ruang kantor terbuka dengan keras. Taesop masuk dan langsung memandang rekan-rekannya dengan ekspresi serius. "Kenapa kalian meributkan hal itu? Dia boleh memakai baju apapun yang dia mau," kata Taesop dengan nada tegas, memotong percakapan yang sedang berlangsung. Salah satu karyawan terkejut melihat kedatangannya dan segera berkata, "Ya ampun, Pak Taesop, Anda sudah datang." Taesop mengabaikan komentar itu dan dengan cepat melanjutkan, "Jangan mengobrol lagi. Apakah kalian semuanya sudah siap?" Matanya menatap langsung ke arah karyawan. Karyawan tua itu ikut berbicara dengan berbisik. "Manajer Yang, Pak Tae nanya, apakah semua sudah siap?" Manajer tersebut segera mengangguk dan berkata, "Ah, iya, Pak, saya sudah menyiapkan semua dokumennya." Taesop menambahkan, "Periksa lagi setiap pasal di dalam kontrak, dan pastikan sekali lagi untuk yang terakhir kalinya tanggal kontrak pengenalan dan tanggal margarnya." Tinjauan hukumnya dengan penuh fokus, memastikan setiap pasal dalam perjanjian ditafsirkan dengan tepat. Sementara itu, Kang Mingyung diam-diam memperhatikannya dari belakang dengan tatapan serius. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Hari penandatanganan kontrak antara M dan A. Suasana di kantor dipenuhi ketegangan dan kesibukan. Di dalam mobil, Pak Kim melirik sekilas melalui kaca spion dan berkata, "Hari ini, Bu Kang Mingyung benar-benar menawan. Tadi saya hampir tidak mengenali Anda." Pak Kim melanjutkan, "Saya juga sudah merasakannya sebelumnya. Anda benar-benar terlihat berbeda jika melepas kacamata. Kalau dipikir-pikir, Bu Kang memang sangat cantik." "Bukankah begitu, Pak Taesop?" tanyanya sambil tersenyum penuh arti. Mingyung, yang mulai merasa canggung, tertawa kecil dan berkata, "Pak Kim, saya jadi malu," ucapnya sambil sedikit menundukkan kepala. Lalu, Taesop pun dengan ekspresi yang sulit ditebak, ia tidak langsung memuji, "Apa Anda tidak menyangka akan diperhatikan seperti ini, orang yang selalu bekerja dengan pakaian yang sama selama 10 tahun ini?" Pak Kim yang duduk di depan tertawa kecil, "Ngomong-ngomong, ada urusan apa hari ini?" Kang Mingyung tersenyum tipis dan menjawab, "Hari ini hanya ada penandatanganan kontrak penting. Selain itu, saya pikir mulai sekarang sebaiknya saya sedikit memperhatikan fashion." Mendengar itu, Taesop masih menatapnya dengan ekspresi bertanya-tanya. Kang Mingyung yang merasa sedikit canggung akhirnya membalik badannya ke belakang dan bertanya, "Apa menurut Anda penampilan saya aneh?" Melihat Taesop tidak memberikan respons apa-apa,
Kang Mingyung mengubah ekspresi wajahnya menjadi kesal. Ia menatap Taisop dengan penuh tanda tanya. Sementara pria itu tetap diam, seolah tidak tahu harus menjawab apa. Karena gengsi, akhirnya dengan terpaksa Taisop menjawab, "Anda masih sama seperti biasanya." Mendengar jawaban itu, Kang Mingyung tiba-tiba tertawa kecil. Sepertinya memang begitu sih." Namun, Taisop justru terdiam setelah memberikan jawaban tersebut. Ia mulai memikirkan apakah ucapannya tadi terdengar aneh atau tidak. Sementara itu, Kang Mingyung juga tampak sedikit heran dengan pemikiran Taisop, seakan-akan ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam kepala pria itu. Tiba-tiba, Taisop tertawa pelan, terkekeh-kekeh tanpa alasan yang jelas. Kang Mingyung, yang penasaran, melirik ke belakang untuk melihatnya. Lalu, dengan santai, Taisop berkata, "Biasanya, Bu Kang Mingyung juga cantik." Mendengar itu, Kang Mingyung langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Wajahnya perlahan memerah, bukan karena malu, tapi lebih karena kesal dengan cara Taisop mengatakannya. Dengan sedikit tidak senang, ia menjawab singkat, "Terima kasih." Sementara itu, Pak Kim yang duduk di depan hanya bisa berkata, "Wow," seolah tidak percaya dengan interaksi mereka. Penandatanganan kontrak merger dan akuisisi Resor Baik berlangsung secara tertutup di ruang rapat berskala kecil. Suasana di dalamnya terasa tenang, bahkan bisa dibilang membosankan. Bisnis ini hanya mengalami sedikit kerugian, tidak sebanding dengan isu besar yang pernah mengguncang grup TK. Namun, di balik kesederhanaan momen ini, ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Kontrak ini menjadi langkah awal bagi Taisop, sang putra mahkota TK, untuk keluar dari bayang-bayang pendahulunya. Ini adalah titik awal bagi dirinya dalam menerapkan prinsip manajemen baru di perusahaan. Dengan ditandatanganinya dokumen ini, seluruh prosedur hukum merger dan akuisisi resmi selesai. Salah satu bawahan Taisop berkata dengan lega, "Akhirnya, kita sudah menandatangani kontraknya, semuanya sudah sesuai, tidak ada lagi keluhan mengenai syarat merger dari masing-masing pihak. Ini benar-benar sepadan dengan kerja keras kita. Dengan ini, semua prosedur kontrak secara hukum sudah selesai." Taisop pun menanggapi, "Kami juga sudah selesai membeli saham para pemegang saham yang menentang. Situasi sulit ini sudah kita atasi, dan saya rasa tidak akan ada masalah dengan persetujuan RUPS. Masalah ini benar-benar sudah berakhir. Terima kasih, selama ini kalian sudah bekerja keras untuk meyakinkan para pemegang saham." Karyawan itu tersenyum, "Sama-sama, Pak Taisop. Jadi, apa sekarang kita akan makan bersama di luar?" tanya seorang karyawan perempuan. "Tentu saja, saya sudah melakukan reservasi di restoran," sambung Kang Mingyung. "Pengacara M dan P juga sudah bekerja keras untuk mengawasi para pemegang saham dan menunjuk para kreditor. Kalian adalah tokoh utama dalam kontrak pengalihan kali ini, Anda harus ikut makan bersama ya." Lanjutnya, mengajak Lee Hyun Sung dan Min Ji Ho. Lee Hyun Sung tersenyum, "Anda sudah berbicara seperti itu, tentu saja kami akan ikut." Mendengar percakapan mereka, Taisop pun terkejut dan mengeluh, "Jadi saya juga harus ikut makan bersama dong?" Di tempat makan, suasana begitu ramai. Semua orang berlomba-lomba mencari perhatian di depan Taisop. "Pak Tai, saya akan menuangkan minum untuk Anda. Saya juga akan minum bersama Anda. Terima kasih banyak untuk kerja keras Anda. Saya langsung ke sini setelah mendengar bahwa Anda juga datang. Ini adalah alkohol yang saya bawa sendiri. Terima kasih atas kedatangan Anda, Pak Tai. Kami mencintai Anda, Pak Taisop. Anda telah bekerja keras dan berdedikasi untuk resor kami. Selain itu, Anda juga bekerja siang dan malam untuk para karyawan." Taisop mendengarkan semua pujian itu dengan wajah datar, tetapi dalam hatinya ia merasa risih. Dalam hatinya ia berkata, "Hentikan, para pria-pria tua." Mereka mengangkat gelas, mari bersulang untuk wakil presidir eksekutif Taisop. Taisop hanya bisa menghela napas dan mengangkat gelasnya. Saat matanya menyapu ruangan, ia melihat Kang Mingyung dan Lee Hyun Sung yang sedang bercakap-cakap di sudut ruangan. Di saat yang sama, pujian-pujian terhadapnya terus bertambah. "Ini sungguh sebuah kehormatan, bagaimana menurut Anda, Pak Taisop?" Taisop meneguk alkoholnya dengan cepat sambil berpikir, kenapa suasana di sebelah sana tampak lebih menyenangkan, aku harus segera menyuruh mereka pulang. Di sisi lain, Kang Mingyung yang melihat suasana itu hanya bisa berpikir dalam hati, aku juga mau bergabung di sana. 10 tahun sejak aku bergabung dengan TK, terlahir sebagai putra wakil presiden direktur di perusahaan besar Korea, yang gemar mengadakan perjamuan makan, membuatnya terbiasa dengan acara seperti ini. Sudah tak terhitung berapa kali harus duduk bersama pria-pria tua ini, berbasa-basi, dan meneguk alkohol tanpa henti. Ini konyol. Kepala bagian, Anda juga harus minum. Karismanya sebagai wakil direktur eksekutif tampaknya berhasil membangkitkan suasana. Aku akan membereskan ini dalam sekejap. Di ruangan itu, suasana penuh dengan suara tawa dan obrolan santai. Para karyawan tampak menikmati perjamuan makan, berbincang dengan riang, saling berbagi cerita. Taisop memandang mereka sekilas. Kurasa ini sudah cukup, pikirnya. Ia mulai merencanakan cara untuk diam-diam keluar dari sana. Teknik melarikan diri diam-diam.
risiko 2 kali lipat jika gagal. Tiba-tiba, seorang karyawan terkejut. Pak Tai, Taisop tersenyum kecil. Apa saya boleh duduk di sini sebentar? Tentu saja, silakan, kami akan siapkan kursinya. Ia berjalan ke arah tempat duduk dekat Hyun Sung, dan menatap sejenak. Hyun Sung, yang merasa diperhatikan, mulai bertanya-tanya, kenapa dia memandangku seperti itu? Ah, Pak Taisop, ucap Hyun Sung dengan cepat, silakan duduk di sini saja. Taisop tersenyum tipis lalu duduk. Min Ji-ho ikut angkat bicara, ada banyak variabel dalam kontrak M dan A kali ini, terima kasih karena Anda telah menyelesaikannya dengan baik. Ini berkat Anda, Pak Taisop. Taisop tersenyum kecil, ya, sama-sama. Lalu ia menoleh ke arah seorang karyawan perempuan, manajer yang, Anda juga harus minum. Mendengar itu, manajer yang terkejut sekaligus bahagia. Ia sudah lama menantikan momen bisa duduk dan berbincang langsung dengan Taisop. Dengan sedikit gugup, ia menjawab, terima kasih. Manajer yang, ia sangat gemetar, dan masih canggung. Para karyawan lainnya bertanya-tanya. Mengapa manajer yang, gemetaran seperti itu? Hyun Sung melirik ke arah Taisop dengan penuh harap. Berharap mendapatkan pujian yang sama dengan yang lain, ia menunggu dengan penuh harap. Lalu Taisop pun melirik ke arahnya, senyum tipis muncul di wajah Taisop. Namun bukannya berbicara kepada Hyun Sung, ia justru mengalihkan pandangannya ke arah akuntan pajak yang duduk di seberangnya. Anda juga sudah bekerja keras sebagai akuntan pajak, ucapnya dengan tenang. Hyun Sung sangat kesal melihat Taisop. Di dalam hati Hyun Sung, ia merasa kecewa, merasa diabaikan oleh Taisop. Ia berpikir, dia mengabaikanku, saat pandangan Taisop beralih begitu saja dari dirinya ke orang lain. Kemudian, Taisop mengalihkan perhatian dan tersenyum ke arah Kang Mingyung, berkata, Bukang juga harus minum segelas. Kang Mingyung terkejut dan langsung menolaknya dengan sopan, ah, Pak Taisop, terima kasih, tapi saya tidak bisa minum banyak. Hyun Sung segera menyela dengan cepat, sebagai gantinya, biar saya yang minum, sambil tersenyum ke arah mereka. Taisop pun hanya tersenyum terpaksa melihat Hyun Sung. Dan begitu juga dengan Hyun Sung, ia pun tersenyum dengan terpaksa. Sambil menuangkan alkohol, Taisop berkata, saya dengar pengacara Lee Hyun Sung mengambil jurusan hukum internasional, saya berencana untuk segera mendirikan badan hukum di China dan ingin mempercayakan pekerjaan itu pada M dan P. Saya harap orang berbakat seperti Pak Hyun Sung mau bekerja di sana. Taisop berkata dalam hatinya, pergilah kau jauh ke China sana. Hyun Sung tersenyum, meski senyumnya terpaksa, pujian Anda berlebihan. Ia merasa ucapan Taisop hanya sebuah basa-basi, dan dalam hati ia mengutuknya, dasar orang licik. Saat pertama kali bertemu dengan Kak Hyun Sung, aku masih berusia 6 tahun, waktu itu, aku menganggapnya sangat dewasa karena dia sudah berusia 10 tahun, dia tahu banyak hal, dan tubuhnya terlihat tinggi. Para karyawan yang mendengar cerita ini pun menanggapi, benar, anak seusia itu memang begitu. Aku merasa seperti punya seorang adik baru, bahkan ibuku sering berkata, anak yang jenius jelas jadi seperti Mingyung. Namun, Mingyung menolak dengan rendah hati, jenius apanya, Kak Hyun Sung jauh lebih pintar dari saya. Lalu, Hyun Sung melanjutkan, kalau soal belajar, sebenarnya saya juga cukup percaya diri. Tapi Mingyung ini, yang jauh lebih muda dari saya, sangat pintar dan cepat belajar, saya tidak mau kalah darinya. Jadi saya belajar diam-diam di belakangnya dan berpura-pura tahu banyak hal di depannya. Aku berhasil lulus ujian masuk universitas berkat dirimu, kata Hyun Sung dengan senyum. Kang Mingyung terkejut dan tersenyum gembira, oh, jadi begitu ya? Taisop yang mendengar itu langsung kesal, ia tidak berkata apa-apa, hanya melampiaskan kekesalannya dengan meneguk alkohol. Kang Mingyung melanjutkan, entah kenapa, dulu aku berpikir akan bertemu pria-pria seperti Kak Hyun Sung saat kuliah, tapi ternyata, teman-teman seangkatanku, sangat membosankan. Salah satu rekan kerja menanggapi sambil tertawa, kalau benar-benar ada pria seperti Kak Hyun Sung, Anda pasti tidak akan tertarik dengan pria biasa saja. Pasti banyak yang mengira kalian berpacaran kalau sekolah di tempat yang sama. Taisop semakin kesal mendengarnya, akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, ia sangat tidak nyaman. Lalu tiba-tiba, manajer yang bertanya, sejujurnya, apa kalian pernah saling tertarik sebagai lawan jenis? Mereka berdua langsung terkejut. Kang Min Kyung mengerutkan kening. Apa? Memangnya Kak Hyun Sung pria seperti apa? Dan Hyun Sung langsung bereaksi, apa? Harga diriku terluka loh, aku populer tahu, kenapa kau berkata seperti itu? Karyawan di samping Kang Mingyung tertawa kecil, sepertinya pengacara Hyun Sung menyukai Bukang. Hyun Sung terkejut mendengarnya, wajahnya berubah seketika. Manajer yang memperhatikan ekspresinya dan berkomentar, Pak Hyun Sung, wajah Anda sangat merah. Tanpa peringatan, Taisop menghentakkan gelas alkoholnya ke meja, apa Anda berniat seperti itu pada wanita yang Anda anggap sebagai adik kandung? Semua orang langsung terdiam, terkejut dengan pernyataan tiba-tiba itu.
Tidak, Taesop langsung menambahkan dengan nada tegas, sebagai kakak yang memiliki adik perempuan, saya tidak mengerti. Hyun Sung terdiam, wajahnya tampak bingung, ia mulai mempertanyakan situasi ini. Ah, maaf, Pak Taesop, biar saya tuangkan alkoholnya. Namun, Taesop langsung menolak, tidak perlu. Di sisi lain, Kang Mingyung menatapnya dengan seksama, ia terlihat sedikit mabuk. Taesop yang masih merasa gelisah menambah lagi alkohol di gelasnya dan meneguknya. Tiba-tiba, Kang Mingyung mendekat dan berkata dengan suara sedikit bergetar, Pak Taesop, mari kita keluar sebentar. Pak Taesop, sepertinya kondisi Anda sangat tidak baik, sebaiknya Anda pulang untuk beristirahat. Aku tidak mabuk, jawab Taesop dengan suara yang terdengar berat. Tidak, sepertinya Anda sangat mabuk, sahut Kang Mingyung tegas. Saya akan memanggil Pak Kim. Namun, tiba-tiba Taesop menahan tangan Kang Mingyung, menariknya hingga tubuhnya terdorong ke dinding. Apa alasanku harus pulang lebih awal? Kenapa? Tanyanya, menatap Mingyung dengan mata yang tajam dan penuh tekanan. Taesop memegang dagu Kang Mingyung dengan kuat, wajahnya mendekat, dan suaranya terdengar serak. Kau berdandan secantik ini, dan bersenang-senang dengan Hyun Sung, seperti hari itu. Kang Mingyung menatap Taesop tanpa berkata apa-apa, tubuhnya kaku, seolah tidak bisa bergerak, tatapan matanya serius, namun tak ada satupun kata yang keluar dari bibirnya. Taesop semakin mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Kang Mingyung, napasnya terasa hangat di kulitnya, ia menatapnya dalam, ekspresinya sulit ditebak. Tiba-tiba, suara tajam memecah keheningan, apa yang sedang Anda lakukan? Taesop tersentak, refleks menoleh ke arah suara itu. Di sana, Hyun Sung berdiri dengan wajah tegang, tatapannya menusuk, menatap lurus ke arah mereka. Hyun Sung dengan cepat menarik Kang Mingyung dari genggaman Taesop, menempatkan dirinya di antara mereka. Dengan nada khawatir, ia bertanya, Mingyung, kau tidak apa-apa? Taesop berkata, ekspresinya penuh tantangan. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Katanya, apa yang kau lakukan di sini? Hyun Sung mengerutkan kening, jelas tidak senang. Apa? Taesop melanjutkan dengan nada mengejek, hubungan seperti saudara kandung, lucu, mana ada kakak yang menatap adik perempuannya yang 4 tahun lebih muda dengan cara seperti itu? Hyun Sung terkejut dan semakin kesal, apa maksudmu? Tanyanya dengan suara yang mulai meninggi. Di sisi lain, Kang Mingyung berkata kepada Hyun Sung, Kak Hyun Sung, Pak Tae sedang mabuk. Hyun Sung dengan tegas berkata, lepaskan aku, ia melanjutkan, memangnya apa yang saya lakukan pada Mingyung sampai Anda berbuat seperti ini? Justru tindakan Anda saat ini mengancam seorang pegawai perempuan yang tidak berdaya. Ia melanjutkan dengan penuh emosi, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Tapi tidak dengan Mingyung, kalian berdua bergabung di perusahaan pada waktu yang sama, tapi tahukah Anda bagaimana Mingyung bekerja selama ini? Mendengar perkataan Hyun Sung, Taesop terdiam, tidak bisa memberikan jawaban, ia hanya menatap dengan ekspresi yang tak terbaca. Hyun Sung pun beralih menatap Kang Mingyung dan bertanya dengan serius, kau juga, kenapa kau terus bekerja, padahal kau diperlakukan seperti itu? Hyun Sung kembali membalikkan tubuhnya dan menatap Taesop dengan tajam. Pak Taesop, saya tahu selama ini Anda mengusik Min Kyung karena perasaan pribadi Anda. Apa Anda pikir Min Kyung tidak bisa menghindar atau menolak Anda? Pikirkan posisi Anda, mengerti? Taesop pun tidak bisa berkata apapun karena pikirannya terasa buntu. Kang Mingyung, yang sudah tidak tahan dengan situasi itu, langsung berkata, Kak Hyun Sung, cukup. Namun, Hyun Sung tidak berhenti. Ia melanjutkan, selain itu, Min Kyung seumuran dengan Anda. Kang Mingyung kembali berkata dengan nada sedikit kesal, Kak Hyun Sung, cukup, maaf ya, aku minta maaf atas nama Pak Taesop. Hyun Sung terkejut dan marah, apa, kenapa kau yang meminta maaf, orang itu yang salah, tapi kenapa kau yang minta maaf? Kang Mingyung sudah mulai kesal terhadap Hyun Sung. Ia menundukkan kepalanya di depan Taesop, maaf, Pak Taesop, sepertinya pengacara Lee Hyun Sung sedang mabuk berat. Hyun Sung pun melihatnya dengan bingung dan bertanya-tanya. Taesop memegang kepalanya, tampak bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Hyun Sung yang melihat itu hanya terdiam, pikirannya penuh dengan pertanyaan, Mingyung, kenapa kau begitu? Kang Mingyung kemudian memanggilnya, Kak Hyun Sung, masuklah dan jelaskan baik-baik kepada mereka. Hyun Sung menatapnya dengan ragu, lalu bertanya, kau mau kemana? Aku harus mengantar Pak Taesop, jawab Mingyung dengan tenang. Hyun Sung menghela napas, jelas tidak setuju. Hai, Kang Mingyung, kenapa kau ingin mengantarkannya? Mingyung menatapnya dengan lembut sebelum akhirnya berkata, ini adalah tugasku. Di dalam perjalanan pulang, Kang Mingyung fokus menyetir mobil. Suasana mulai gelap seiring berjalannya waktu, dan malam pun mulai larut. Ketika mereka sampai di garasi, Kang Mingyung berhenti dan berkata, kita sudah sampai, Pak Taesop. Taesop menyandarkan tubuhnya ke kursi, tampak lelah. Kang Mingyung melihatnya dan bertanya dengan khawatir, Pak Taesop, Anda kenapa? Taesop menjawab dengan nada yang berat,
kita seangkatan saat bergabung di perusahaan. Kang Mingyung terdiam sejenak, bingung dengan pernyataan Taesop, dan ia mulai bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi selanjutnya. Taesop melanjutkan, kau meskipun usiamu lebih muda dariku, kita lulus, tidak, kalian kan lulus dari universitas yang lebih baik dibanding aku. Sedangkan aku, dibanding dia aku, tidak, ada bedanya denganmu. Aku juga sama, kita semua sama, brengsek, aku merasa sangat kacau, setidaknya aku tidak menjadi seorang beban. Bagaimanapun, aku sudah menahan diri, aku juga sudah berusaha untuk menjauhkanmu dariku. Jangan pura-pura tidak tahu, kau pun tahu kan, kau sudah tahu semuanya kan. Kang Mingyung terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Semua kata-kata itu terasa begitu berat dan tajam. Taesop melanjutkan lagi, tapi kau justru tidak menjauhiku sama sekali. Kau tidak melakukannya meski kau tahu itu. Kang Mingyung hanya bisa termenung, merasa bingung dan tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menundukkan kepala, tenggelam dalam pikirannya, tak mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya. Dengan sedikit ragu, Kang Mingyung mengulurkan tangannya ke arah Taesop. Ia tampak bimbang dan sedikit ragu, tetapi akhirnya menyentuh punggungnya dengan lembut. Kang Mingyung mencoba menenangkan Taesop, yang awalnya sedikit terkejut, merasakan sentuhan itu dan diam sejenak. Kang Mingyung menatapnya lebih dekat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Tiba-tiba, Taesop membuka mulutnya, suaranya terdengar pelan namun tajam, Kang Mingyung. Tatapannya semakin dalam, semakin dekat, lalu, ia menghela napas pelan dan bergumam, sial, kenapa pikiranku begini? Seolah melawan pikirannya sendiri, Taesop malah semakin mendekat. Ia menatap Mingyung dengan intens, lalu bertanya dengan lembut, Kang Mingyung, bagaimana kalau kita berciuman? Mingyung terkejut, matanya membesar sesaat ia tidak bisa berkata sepatah kata pun, sebelum ia membalikkan wajahnya ke arah depan. Ia mencoba menghindari tatapan Taesop, namun ia termenung seolah-olah banyak pertanyaan yang menghantuinya. Tapi pria itu justru mengulurkan tangan, meraih rambutnya, dan kembali menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Mingyung membeku, ia tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa diam dan mencoba memahami perasaan Taesop. Dalam keheningan itu, Taesop akhirnya berbicara lagi. Kali ini, suaranya terdengar lebih dalam dan penuh arti. Kang Mingyung, apakah kau mau menolak? Taesop mengulurkan tangannya, jemarinya dengan lembut menyentuh bibir Kang Mingyung. Sentuhan itu membuat Mingyung tersentak, tetapi alih-alih menolak, ia malah meraih tangan Taesop. Ada kebingungan di matanya, tetapi ia juga terbawa oleh suasana yang perlahan menghangat di antara mereka. Taesop tidak berhenti, tangannya bergerak lebih dalam, mendekat, seakan menunggu sesuatu. Dia berbicara dan bertingkah seperti siswa SMP yang sedang mengalami pubertas. Ada sesuatu yang kontras dalam diri Taesop, ia bertingkah seperti anak kecil, namun tetap berusaha berhati-hati seperti orang dewasa. Tatapannya menunggu jawaban, bibirnya sedikit mengatuk seolah menyembunyikan giginya yang rapi. Matanya tampak berkilau, indah seperti lapisan enamel tipis yang memantulkan cahaya samar, telinganya berwarna merah, mungkin karena pantulan cahaya, mungkin juga karena perasaan yang tak terucapkan. Aku selalu ingin menyentuh rambutnya yang hitam dan lembut. Aku merasakan kehangatan ketika tanganku menyentuh sehelai rambutnya. Dan saat itu juga, ada sesuatu yang terasa begitu nyaman. Taesop semakin mendekatkan wajahnya ke arah bibir Kang Mingyung, dan Kang Mingyung pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terbawa arus keadaan. Mingyung pun terjatuh, dan badannya tersandar ke arah belakang. Akhirnya mereka melakukan ciuman. Kang Mingyung akhirnya mengikuti suasana dan keadaan, apa yang dilakukan oleh Taesop. Kang Mingyung terjatuh, tubuhnya tersandar lemah, ia merasakan kehangatan yang begitu dekat, membuatnya tanpa sadar berusaha terus memeluk Taesop, jantungnya berdegup cepat, pikirannya kacau, tapi tubuhnya tetap diam, seolah terhanyut dalam momen itu. Kang Mingyung agak sedikit kelelahan, namun Taesop pun terap melanjutkannya. Kang Mingyung berkata, tunggu, hentikan, akan tetapi Taesop pun tetap melanjutkannya. Taesop berkata setan apa yang merasukiku, bukannya berhenti, akan tetapi Taesop malah melanjutkan. Ia menggigit leher Kang Mingyung. Kang Mingyung tiba-tiba kaget, Taesop, tunggu, aku mohon tunggu sebentar. Hentikan, tolong hentikan, dengan nada lemas Kang Mingyung berkata, Anda hanya mengajak ciuman saja kan? Seketika Taesop berhenti dan Kang Mingyung pun memeluknya dan menenangkannya. Taesop berkata, aku ingin menyentuhmu. Kang Mingyung terdiam sejenak, pikirannya berputar mencoba mencari jawaban. Dengan suara pelan namun tegas, ia akhirnya berkata, tidak boleh. Taesop berkata, aku tidak akan melakukannya di sini, jangan khawatir. Kang Mingyung pun langsung meraih tangannya, apa yang Anda bicarakan? Mereka pun terdiam sejenak,
Mingyung menunduk, merenung dalam diam. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi di saat yang sama, ia juga ingin menenangkan Taesop. Tanpa berkata apa-apa, ia tetap memeluknya, mencoba menyampaikan sesuatu yang bahkan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Taesop akhirnya bangkit, ia kebingungan dan kelelahan serta sedikit merenung apa yang sudah ia lakukan. Sebelum Kang Mingyung bangkit ia pun terdiam sesaat, lalu ia bangkit untuk duduk. Taesop membuka pintu dan keluar dari mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Kang Mingyung tetap diam di dalam mobil. Tatapannya kosong, pikirannya kacau, ia menunduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar begitu jelas di telinganya. Lalu, dengan menyenderkan kepalanya ke depan dan berkata, "Kau sudah gila Kang Mingyung, sekarang bagaimana aku menghadapi Taesop?" Setelah beberapa saat, Kang Mingyung mencoba menenangkan dirinya. Ia berpikir, aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini, Pak Taesop juga sedang mabuk berat. Beliau tidak akan mengingat kejadian ini. Untungnya sekarang hari Jumat, apa masalah ini akan beres setelah akhir pekan, mungkin aku bisa membuat ini seolah-olah tak pernah terjadi. Namun, tiba-tiba pintu mobil terbuka. Taesop menatapnya dan bertanya, "Kang Mingyung, kau tidak apa-apa?" Mingyung tersentak dari lamunannya. "Ah, apa?" jawabnya dengan sedikit gugup, "Saya mau di sini sebentar, Anda duluan saja." "Kenapa? Kondisi saya masih kacau." Taesop lalu mengulurkan tangannya dan menarik tangan Mingyung. "Ayo, kita keluar dulu," ucapnya. Mereka berdua akhirnya keluar dari mobil. Angin malam terasa sedikit menyejukkan, namun suasana di antara mereka masih terasa berat. Taesop mengusap rambut Mingyung dengan lembut, lalu tiba-tiba pergerakannya terhenti, matanya menatap sesuatu di leher Mingyung, sebuah lecet merah tampak jelas di sana. "Bagaimana ini?" gumamnya pelan, "sepertinya lehermu jadi lecet." Tanpa berpikir panjang, ia melepaskan selendangnya dan mengikatnya perlahan di leher Mingyung, berusaha menutupinya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku minta maaf kepadamu." Mingyung hanya terdiam, menatap Taesop tanpa berkata apa-apa. Ia bisa merasakan ketulusan dalam nada suara pria itu. Taesop menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. "Aku sudah kurang ajar kepadamu," katanya dengan nada menyesal. Tanpa berkata-kata lagi, mereka pun akhirnya meninggalkan tempat itu, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Suasana di depan lift terasa begitu canggung, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Taesop berdiri di sana, menatap Kang Mingyung dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah dan sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, Kang Mingyung hanya diam, seolah pikirannya dipenuhi beban yang sulit ia ungkapkan. Taesop menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Kukira aku hanya mesum dan kurang ajar, ternyata aku benar-benar bajingan." Kang Mingyung segera menoleh padanya dan berkata, "Tidak, kenapa Anda berbicara seperti itu?" Taesop tidak langsung menjawab, pandangannya jatuh pada bibir Kang Mingyung yang tampak terluka, ia mengerutkan kening, lalu bergumam, "Bibirmu terluka." Lalu, tanpa peringatan, Taesop menundukkan kepalanya, menyandarkannya ke bahu Kang Mingyung. Napasnya terdengar berat saat ia berbisik, "Hah, sepertinya aku memang sudah gila. Aku ingin melakukannya lagi." Seorang pangeran menunggangi kuda putih, memberikan ciuman untuk menyelamatkan sang putri yang malang. Namun, aku tidak pernah memimpikannya dongeng seperti itu seumur hidupku. Kisah itu, yang bagi banyak orang mungkin terdengar indah, bagiku justru seperti segelas racun yang perlahan menghancurkan hidupku. Tapi bagaimana jika yang kuinginkan benar-benar seorang pangeran? Jika hatiku diam-diam mendambakan sosok itu, apa yang harus kulakukan? Di pagi hari, Taesop terbangun dengan terkejut. Napasnya sedikit memburu saat pikirannya mulai mengingat kejadian semalam. Apa ini mimpi atau kenyataan? Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun semakin ia mengingat, semakin sesak dadanya. Bajingan, ini bahkan lebih hina dari seekor anjing. Apa yang kulakukan kemarin? Selama ini, aku sudah menahan diri, berusaha menjaga jarak, mengendalikan emosi, tapi justru di saat mabuk, aku kehilangan kontrol. Ciuman pertamaku saat mabuk, lalu menggeleng, tidak, bukan seperti ini. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke seseorang. Kang Mingyung, apakah dia baik-baik saja? Tanpa berpikir panjang, ia meraih ponselnya, jemarinya bergerak hendak menghubunginya, tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ia ragu. Seketika, potongan kejadian semalam kembali berputar di kepalanya, membuatnya semakin gelisah. Harga diriku pasti sudah jatuh, dia pasti menganggapku pria bajingan. Dengan frustrasi, ia bangkit dan langsung menuju kamar mandi. Air dingin yang mengalir di wajahnya tidak cukup untuk menghapus pikiran yang terus menghantuinya. Sepertinya memang benar, dia menganggapku pria tidak berguna, batinnya. Setelah selesai mandi, ia kembali menatap ponselnya. Kali ini, ia mulai mengetik pesan,
beberapa kata terlintas di pikirannya. Namun setiap kali ia mencoba menuliskannya, jemarinya ragu-ragu, berkali-kali ia mengetik dan menghapus pesannya, tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, ia hanya menghela napas dalam. Tidak peduli apapun yang kukatakan, dia pasti tetap marah, ucapnya pelan. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa berpura-pura bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Taesop duduk di tepi tempat tidurnya, masih memegang ponsel yang akhirnya ia letakkan di sampingnya. Haruskah aku pura-pura tidak mengingatnya? Gumamnya pelan. Tapi begitu memikirkannya lebih jauh, dadanya terasa semakin sesak. Kalau aku melakukan itu, aku benar-benar seperti sampah. Ia menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke lantai. Aku membenci diriku sendiri lebih dari apapun, katanya, suaranya hampir berbisik. Dengan berat hati, ia akhirnya menaruh ponselnya. Lebih baik dia memakiku, atau setidaknya biarkan aku memberi alasan. Tapi jika dia menganggap ini tidak pernah terjadi, itu lebih menakutkan daripada apapun. Ketidaktenangan semakin menjalar di dadanya, ia berdiri, berjalan dengan langkah gontai, tangannya membuka kulkas dan tanpa pikir panjang, ia meraih sebotol minuman dingin, ia membuka tutupnya, lalu meneguknya dalam-dalam, berharap alkohol bisa meredam kegelisahannya. Saat Taesop sedang menenggak minuman dari botolnya, tiba-tiba suara deringan ponsel memecah keheningan ruangan, ia tersentak, refleks hampir menjatuhkan botol di tangannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari ke arah meja tempat ponselnya tergeletak, jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat layar yang menyala. Dengan sedikit ragu, ia menatap nama yang tertera di layar. Ia segera menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Iya, kakek, jawabnya, berusaha terdengar tenang meskipun pikirannya masih kacau. Di dalam ruangan yang penuh ketegangan, suasana semakin memanas. Presdir Tae Si-hwan menatap tajam, dengan nada tegas, ia mulai berbicara. Penjualan fashion, apa masuk akal jika TK Fashion, yang merupakan perusahaan induk TK, dirumorkan seperti ini? Tidak cukup hanya di internal, sekarang media pun ikut membahasnya. Apa kalian benar-benar tidak punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Rumor ini muncul karena posisi CEO kosong dan dibiarkan berlarut-larut. Kalian pikir perusahaan ini bisa bertahan tanpa pemimpin? Mendengar kakeknya berbicara, Tae Junsop pun langsung menanggapi dengan tegas. Sejak tahun lalu, kami telah mengupayakan pembagian dan merger sektor fashion selanjutnya. Kami punya alasan kenapa posisi CEO belum diputuskan. Tapi saat ini, masalah itu sudah hampir selesai. Kami telah menunjuk Wakil Direktur Eksekutif Choi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil CEO, untuk menjadi Kepala Departemen Fashion. Presidir Si-hwan, yang mendengar keputusan itu, segera menyela dengan ekspresi tajam. Maksudmu, kau akan menggabungkan semua produk terbaik ke sektor lain untuk melepaskan sektor fashion murni, bahkan bisnis pakaian pria, pakaian wanita, pakaian kasual yang berjalan baik pun akan tumbang satu persatu. Begitu. Tae Junsop melirik ke arah Taesop sebelum berkata, kalau begitu, mungkin Taesop bisa menjawabnya. Presidir Si-hwan menatap Taesop tajam. Beberapa waktu yang lalu, Direktur Produksi menemuiku. Dia berkata bahwa Wakil Direktur Eksekutif Taesop akan ditunjuk sebagai CEO Fashion. Mendengar itu, Taesop terkejut, pikirannya berputar cepat, mencari jawaban yang tepat. Namun, sebelum ia sempat merespons, Presidir Si-hwan melanjutkan dengan nada serius. Apakah kau tidak percaya diri, atau kau hanya ingin terus berada di zona nyaman? Taesop tetap diam, sementara kakeknya melanjutkan. Aku menyesal tidak sempat menanyakan hal ini kepada ayahmu. Ada ungkapan, bekerja keraslah selagi muda. Tapi orang tuamu terlalu ikut campur dalam hidupmu, tentu saja, aku juga begitu. Namun, aku sudah memutuskan, posisi CEO Fashion akan dipegang oleh Wakil Direktur Eksekutif Taesop. Tae Junsop mendengar keputusan itu dan langsung berkata, saya mengerti, Presidir. Namun, Taesop tetap diam. Presidir Si-hwan kembali menatap Taesop, ada apa denganmu? Apa kau tidak menyukai bisnis yang harus berjuang keras untuk menghasilkan keuntungan? Taesop masih tidak memberi respons, pikirannya kacau. Melihat itu, kakeknya menghela napas panjang sebelum berkata dengan lembut, berapa umur kalian sekarang? Aku sudah cukup tua, bahkan mungkin besok aku bisa saja meninggal. Tapi selama aku hidup, aku telah menghadapi tantangan, mengatasi krisis, dan memimpin grup ini. Menurutmu, apakah kita bisa berhasil hanya dengan menikmati hasil yang sudah disiapkan? Tae Junsop segera berkata, baik, Presidir, saya akan mengingatnya baik-baik. Namun, Presidir Si-hwan tidak berhenti di situ. Wakil Direktur Eksekutif Taesop, apa kau tidak percaya diri? Taesop tetap diam, membuat Tae Junsop menoleh padanya dengan raut bingung. Taesop, ada apa denganmu? Akhirnya, dengan suara rendah dan penuh kebimbangan, Taesop berkata, Presidir, saya tidak yakin mampu memimpin grup sebesar itu. Ruangan itu langsung sunyi. Mereka terkejut mendengar jawaban Taesop yang tidak terduga. Taesop menatap ke arah Presidir Tae Si-hwan dengan ekspresi ragu.
Presidir, saya tidak yakin mampu memimpin grup sebesar itu, ucapnya pelan. Hening sejenak, tiba-tiba, pulpen yang dipegang Tae Jun Sop jatuh ke meja. Tae Sop tersadar dan buru-buru berkata, maaf. Ia segera bergerak untuk mengambil pulpen itu, tetapi sebelum sempat meraihnya, tangan Tae Jun Sop lebih dulu menahannya. Biar aku saja, bisiknya pelan, lalu menatapnya tajam. Beliau adalah kakekmu, bukan hanya seorang presidir, kau cucu yang tidak tahu malu. Kata-kata itu terasa menusuk. Tae Sop menatap Tae Jun Sop dengan pikiran berkecamuk, mencoba mencerna ucapan saudaranya. Presidir Tae Sihwan yang sedari tadi memperhatikan hanya menghela napas dan berkata dengan suara dalam, "Jadi, kau tidak percaya diri?" Tae Sop terdiam, ia sering membayangkan momen ini, hari di mana pertanyaan itu akan diajukan kepadanya. Pewaris TK, gelar itu telah melekat sejak kecil. Aku telah berjuang mati-matian untuk membuktikan diriku layak, memberikan segalanya demi mempertahankan posisi itu. Begitulah hidupku sejak usia sangat muda. Selama bertahun-tahun, aku telah mempersiapkan diri agar bisa menjawab pertanyaan itu dengan penuh keyakinan. Namun, sekarang, saat aku akhirnya dihadapkan pada kenyataan, keraguan itu muncul. Beberapa bulan terakhir, aku bahkan mulai berharap bisa melepaskan segalanya, hidup tanpa beban, menjadi manusia yang bebas. Tapi kini, di hadapan keluargaku, aku merasa terjebak. Apa yang bisa aku lakukan lagi di sini? Aku sudah berusaha sebaik mungkin, memberikan yang terbaik. Tapi, pertanyaan yang diajukan kepadaku terasa terlalu berat untuk aku tanggung sendiri. Cucumu yang menyebalkan ini, tidak bisa diharapkan. Kakeknya melangkah mendekati Tae Sop, menatapnya dengan pandangan tajam namun penuh arti. Tae Sop, apakah kau pikir kakek sudah mengusir ayahmu dan bersikap keterlaluan padamu? Suaranya tenang, namun ada sesuatu di balik kata-katanya yang terasa begitu dalam. Tae Sop menundukkan kepalanya, pikirannya berkecamuk, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah satu kalimat, "Saya benar-benar tidak percaya diri, Kek." Kakeknya tersenyum tipis, lalu menghela napas. Kakek tahu, memiliki rasa percaya diri itu hanyalah bualan, justru karena kau tidak yakin, kau memiliki potensi. Tae Sop lalu berkata dengan suara lirih, "Tapi, saya tidak sekuat Tae Jun Sop." Mendengar itu, Tae Jun Sop langsung merespons, "Jangan tertipu, Presidir, Anda tahu kan, ada kalanya Tae Sop itu cerdik seperti rubah." Kakek mereka, Presidir Tae Sihwan, mengangguk pelan. Iya, kakek tahu semuanya." Ia menatap Tae Sop dengan tajam sebelum melanjutkan, "Bisnis adalah dunia di mana kau harus terlihat kuat di hadapan banyak orang. Tapi saat sendirian, kau bisa saja meringkuk dan gemetaran. Setiap malam kau akan merasa tertekan, membayangkan dirimu berdiri di tepi jurang. Tapi suatu hari nanti, kau akan tersenyum cerah karena berhasil bertahan dengan satu kaki di tepi jurang itu. Itulah cita rasa bisnis, nak." Kata-katanya menggantung di udara, penuh makna. Tae Sop terdiam, memandang kakeknya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tae Sop menatap kakeknya lekat-lekat. Dalam hatinya, ia berpikir, kakek benar-benar sudah semakin tua. Ada sesuatu dalam sorot mata lelaki tua itu yang membuatnya merasa berat. Perlahan, Tae Sop menggenggam erat tangan kakeknya. "Saya akan tetap membual, meski saya tidak percaya diri, Pak Presidir." Suaranya terdengar mantap, meskipun ada sedikit keraguan yang masih tersisa di dalam hatinya. Presidir Tae Sihwan menatap cucunya dengan sorot mata penuh arti, seolah-olah ia sudah tahu jawaban itu sejak awal. Setelah keluar dari ruangan, Tae Sop menyandarkan tubuhnya ke pintu dengan perasaan campur aduk, ada sedikit rasa puas, tetapi juga rasa gelisah yang tidak bisa ia abaikan. Kira-kira, bagaimana reaksinya kalau aku memberitahu, bahwa malam ini aku menjadi CEO Fashion, sedangkan kemarin malam aku sudah menciumnya, terlebih lagi, aku sangat menikmatinya, pikirnya sambil menatap langit-langit. Aku bahkan bisa merasakan jantungku berdebar, meski dalam situasi yang seharusnya tidak menyenangkan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahunya. Tae Sop terkejut dan langsung menoleh. "Apa-apaan ini?" katanya dengan nada kesal. Orang itu, Tae Jun Sop, hanya terkekeh. "Ini adalah dukungan untuk CEO Fashion," ucapnya santai. "Menjijikkan," gumam Tae Sop sambil mendengus. "Kalau begitu, aku pergi dulu," ucap Jun Sop. Namun, sebelum sempat melangkah, Tae Sop memanggilnya kembali. "Tae Jun Sop, kita bicara dulu sebentar." Tae Sop menatapnya serius. "Menurutmu, apa alasan di Root CEO Fashion?" "Semua orang tahu kalau dia sangat membenciku." Tae Jun Sop mengangkat bahu. "Entahlah, pasti dia punya banyak alasan." Tae Sop mengangguk pelan. "Kalau begitu, kau pasti tahu rencananya kan?" tanyanya. "Rencana untuk mengalihkan sektor fashion yang sudah bangkrut padamu, lalu setelah itu meminta pertanggungjawaban?" Tae Jun Sop menghela napas. "Entahlah," katanya, "di Root Lee Jung Ho tidak tertarik dengan politik semacam itu. Bahkan, dia tidak peduli meskipun ayahmu mengalami banyak kerugian selama ini. Sektor fashion hanya semacam alat yang selama ini kau dan ayahmu gunakan untuk membangun struktur tata kelola sektor produksi," kata Tae Jun Sop dengan nada santai. "Sektor fashion jadi begini karena itu kan?"
Taesop mendecak kesal, berhentilah berbicara hal-hal yang sudah kutahui. Tae Junsop tersenyum kecil, karena itu, kaulah yang harus menyelamatkan Fashion. Tae Junsop melanjutkan, bukankah dia ingin memberikanmu kesempatan untuk menebusnya? Taesop menghela napas panjang, apa pikiranmu jadi tidak realistis karena sedang jatuh cinta, sindirnya. Tae Junsop tertawa kecil, lalu, menurutmu apa? Menjadikan Taesop sebagai bahan lelucon dan menyingkirkannya dari pandangan presidir seperti ayahku? Ia tersenyum, lalu menambahkan, apakah kau jadi pesimis begitu karena tidak punya pacar? Wajah Taesop langsung memerah karena kesal. Tae Junsop melanjutkan dengan nada lebih ringan, bahkan dalam kasus yang terburuk pun, seperti kata kakek, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Asalkan kau menikahi putri Profesor Choi yang memiliki saham TK, meskipun bukan dia, kau bisa mengubah permainan kapan saja dengan menikahi wanita dari keluarga baik-baik. Taesop langsung menyipitkan mata, hei, itu terdengar seolah-olah aku akan dijual ke wanita tahu. Tae Junsop terkekeh dan mulai berjalan pergi. Selamatkanlah Fashion, katanya, lalu menoleh sebentar dengan senyum mengejek. Jangan jual dirimu, tapi juallah produk Fashion dengan baik. Taesop mendesah, dengan cara apa? Tanyanya, frustasi. Aku kan sudah menyerahkan Kang Mingyung padamu. Taesop membeku, apa? Serunya. Namun, Tae Junsop sudah berjalan semakin jauh, Wokyung sudah menungguku. Aku pergi dulu. Taesop buru-buru mengejar Tae Junsop dan menarik lengannya dengan kesal. Menyerahkan, memangnya Kang Mingyung milikmu? Tidak, memangnya dia itu barang, suaranya penuh emosi. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya bilang menyerahkan Kang Mingyung padaku? Tae Junsop tersenyum kecil, seolah menikmati amarah Taesop. Wakil kepala departemen Kang Mingyung memang bukan barang, tapi dia orang yang luar biasa. Bukankah dulu dia adalah karyawanku yang kini membantumu? Taesop menggeram, sejak dulu, sejak masuk perusahaan ini, Kang Mingyung adalah teman seangkatanku. Kami ada di kelompok yang sama dan selalu bekerja di departemen yang sama. Kami berdua juga pernah menjadi bagian dari tim perencanaan manajemen produksi, kecuali saat aku pindah sebentar ke sektor elektrik dan tim perencanaan umum grup. Tae Junsop mendengarkan dengan ekspresi sedikit berubah. Sejenak, terlihat raut wajahnya yang agak terpukul. Tapi, dengan cepat ia menutupinya. Wakil Kepala Departemen Kang Mingyung yang merupakan kartu AS produksi pasti akan mendukung Wakil Direktur Eksekutif Taesop untuk mencapai hasil yang baik, ujarnya dengan nada tenang. Tae Junsop tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Taesop dengan santai. Semoga lancar dengan Kang Mingyung. Taesop terdiam, ingatannya kembali lagi ke kejadian kemarin, membuat dadanya terasa sesak. Lalu Tae Junsop berkata, aku menanyakan ini karena ingin tahu, lehermu sampai merah, kenapa bisa begitu? Hah, apa maksudmu? Lalu Taesop berdiri di tempatnya, ia memegang lehernya dan merasakannya.